Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita ini dimulai di sebuah sekolah yang pastinya bukan di negeri Konoha. Ya, pada sebuah SMA, hadirlah seorang anak yang terbuli dan selalu diganggu oleh temannya. Si anak ini bernama Kwon Daegu, yang pada hari itu dilempari penghapus dari belakang oleh temannya. Saat dia menoleh ke belakang untuk protes, temannya malah marah dan menghampirinya, lalu menamparnya. Tak cukup dengan sekali, dia pun mendaratkan bogem bertubi-tubi hingga sang guru pun tiba. Namun bukannya menganggap sebagai kekerasan, guru itu malah menganggap si Jali, ya kita sebut saja si pembuli ini bernama si Jali, sedang berguru dengan Kwon Daegu. Sebelum kembali ke tempat duduknya, si Jali menempelkan kertas di belakang baju Daegu yang bertuliskan, "Aku tidak punya ibu." Dalam hati Daegu, dia merasa bahwa tidak bisa meminta bantuan kepada siapa-siapa. Bahkan orang dewasa pun tidak peduli. Dia merasa sendirian, terpuruk, terpenjara. Tiba-tiba masuklah seorang anak. Anggap saja namanya Togar. Si Togar berkata, "Adakah yang bawa rokok di sini?" Si Jali pun menyahut, "Aku membawanya. Maukah kau merokok bersamaku?" katanya. Nah, namun saat berjalan ingin menghampiri si Jali, si Togar melihat tulisan di belakang baju Daegu, "Aku tidak punya ibu." Togar pun merasa marah dan bertanya siapa yang melakukan hal kekanak-kanakan begini. Ya, karena dia tahu si Jali pelakunya, maka dia menganggap si Jali sudah melewati batas. Dan karena Togar sendiri pun juga tidak punya ibu, tanpa menunggu lama, bogem panas pun langsung mendarat di pipi si Jali, diikuti dengan tendangan super si madu yang melesat tepat di perut dan ulu hatinya. Saat itu si Daegu tersadar jika dia tidak ingin lagi dibully, maka dia harus menjadi kuat. Maka dengan tekad yang luar biasa kuat, dia bekerja keras siang dan malam, berjerih payah untuk melatih tubuhnya. Mulai dari olahraga, belajar bela diri, makan makanan bergizi, menonton pertarungan di televisi, dan lain sebagainya. Dia melakukan itu semua dengan konsisten dan penuh percaya diri. Dan hari berganti hari, minggu menjadi bulan, dan lain sebagainya. Dan perjuangan Daegu ternyata tidak sia-sia. Dia berhasil bertambah berat badan dan tumbuh sedikit lebih tinggi. Dan ototnya pun juga membesar. Hingga akhirnya si Daegu menjadi seorang kasir Indomaret. Lah, kenapa bisa dia terjadi kasir Indomaret? Ya, ternyata masih ada lanjutannya di chapter selanjutnya. Karena kasus kekerasan remaja yang tinggi dan pembulian yang sering terjadi, maka pemerintah membuat tim khusus untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan mengutus mantan pembuli untuk membuli para pembuli. Aduh, parah emang. Dan pembuli yang dimaksud adalah Kwon Daegu yang sekarang menjadi seorang kasir di Indomaret. Sebelum pihak tim khusus bertemu dengan Kwon Daegu saat dia sedang bekerja menjaga kasir Indomaret, datanglah pria kampret yang sok-sokan pengen terlihat keren di depan pacarnya untuk membeli rokok. Karena dia masih di bawah umur, tentu saja Kwon Daegu tidak memberikannya dan tidak menjual rokok pada dia. Si kampret malah bertingkah dan sok jagoan dengan memegang kerah baju Kwon Daegu. Namun sebelum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba si kampret malah pingsan. Karena mengetahui jarak di antara keduanya yang sangat besar, akhirnya si kampret memanggil teman-temannya dengan alasan ingin mengeroyok si Kwon Daegu. Namun, mereka bukanlah tandingan Kwon Daegu yang telah berlatih beberapa tahun ke belakang. Ya, dengan hanya beberapa kali pukulan, mereka semua takluk di hadapan Kwon Daegu dengan waktu yang sangat singkat. Saat itu juga, salah satu preman yang baru menyadari bahwa Kwon Daegu adalah ketua preman yang dulunya pernah menguasai sekolah di tempat dia dulu, dan namanya masih dikenal sebagai legenda. Nah, setelah membereskan para kroco-kroco preman tak beradab, saat sedang pulang dari pembersihan para preman, Daegu malah bertemu dengan wanita dari tim khusus pembasmi tukang buli di sekolah, dan Daegu pun ditawari untuk menjadi anggota pembasmi pembuli dengan kembali bersekolah di SMA. Maka dari sinilah kisah Daegu sang pembuli untuk membuli kembali
dimulai.